Om Swastiastu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Wardani Utari Putri dengan NIM 21170411171. Di sini saya akan menjelaskan materi etika bisnis. Di dalam materi ini saya akan membawakan 6 bab, yaitu pada bab pertama, saya akan menjelaskan materi mengenai etika bisnis. Pada bab kedua, saya akan menjelaskan teori dalam etika bisnis. Pada bab 3, saya akan menjelaskan mengenai perilaku etis dan tidak etis dalam kehidupan sehari-hari. Pada bab 4, saya akan menjelaskan mengenai arah bisnis dan tujuan penerapan etika dalam aspek bisnis, norma, dan hukum. Pada bab 5, saya akan menjelaskan mengenai etika dalam bisnis internasional. Dan pada bab terakhir, saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika. Pada bab pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi etika bisnis. Etika bisnis dapat didefinisikan sebagai seperangkat nilai dan prinsip moral yang menentukan perilaku yang benar ataupun salah di dalam dunia bisnis. Etika bisnis melibatkan perilaku bisnis yang bertanggung jawab dan adil dalam hubungannya dengan pelanggan, karyawan, lingkungan, serta masyarakat. Etika bisnis telah mengalami evolusi selama beberapa dekade terakhir karena semakin banyak perhatian yang diberikan untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan dari organisasi. Dalam menciptakan etika bisnis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti pengendalian diri, pengembangan tanggung jawab sosial, mempertahankan jati diri, menciptakan persaingan yang sehat, menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan, dan menghindari sikap yang kurang etis seperti koneksi, kolusi, dan komisi. Lalu selanjutnya, terdapat 2 faktor utama yang mungkin menyebabkan orang berperilaku tidak etis. Seperti yang pertama, standar etika orang tersebut berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Dan yang kedua, orang tersebut secara sengaja bertindak tidak etis untuk keuntungannya sendiri. Contoh perilaku tidak etis dalam dunia bisnis seperti korupsi, diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, penghindaran pajak, dan lain sebagainya. Pada bab 2, saya akan menjelaskan mengenai teori dalam etika bisnis. Teori dalam etika bisnis merupakan suatu paham atau pandangan yang dibuat untuk menjelaskan dan memberikan pengertian tentang suatu peristiwa, fenomena, atau hal yang terjadi di dalam kehidupan. Dalam etika bisnis terdapat beberapa teori, yaitu yang pertama teori utilitarisme. Dalam konteks bisnis, utilitarisme dapat diartikan sebagai memperhatikan keuntungan yang dapat diperoleh banyak atau pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut. Yang kedua, teori deontologi. Dalam konteks bisnis, deontologi dapat diartikan bahwa perusahaan harus mengikuti prinsip-prinsip moral yang telah ditetapkan dalam hukum, agama, dan etika. Lalu pada teori ketiga, yaitu teori hak. Dalam konteks bisnis, teori hak dapat diartikan bahwa setiap individu berhak memperoleh hak-haknya dalam berbisnis, seperti hak untuk memperoleh gaji yang layak, hak untuk bekerja dalam kondisi yang aman. Lalu yang keempat, teori keutamaan. Dalam konteks bisnis, teori keutamaan dapat diartikan bahwa perusahaan harus memperhatikan pentingnya nilai-nilai tersebut dalam mengambil keputusan bisnis. Pada bab 3, saya akan menjelaskan mengenai perilaku etis dan tidak etis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, nilai etika. Nilai etika merujuk pada prinsip-prinsip moral atau standar moral tertentu yang diterapkan dalam perilaku individu ataupun kelompok. Contoh nilai etika adalah kejujuran, integritas, tanggung jawab, kerjasama, keadilan, dan kerendahan hati. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban individu. Hak dan kewajiban individu adalah hak dan tanggung jawab moral yang dimiliki setiap individu terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Contohnya adalah hak untuk privasi, hak untuk diperlakukan dengan adil, kewajiban untuk membayar pajak, dan kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Yang ketiga, peduli dan menghargai orang lain. Peduli dan menghargai orang lain mengacu pada sikap yang menghargai kepentingan, perasaan, dan kebutuhan orang lain. Contohnya yaitu memperhatikan kebutuhan karyawan, menghormati budaya orang lain, dan memberikan layanan yang memuaskan kepada pelanggan. Lalu yang keempat, toleransi, empati, dan sikap positif. Toleransi mengacu pada kemampuan untuk menerima perbedaan dalam orang lain, yang memperlakukan orang lain dengan cara yang adil. Contohnya yaitu menghargai perbedaan pandangan dan pendapat di tempat kerja.
Empati dan sikap positif. Empati mengacu pada kemampuan untuk memahami perasaan dan sudut pandang orang lain, sementara sikap positif merujuk pada sikap yang memotivasi, mendukung, dan membangun orang lain. Contohnya, yaitu mendengarkan masalah karyawan dengan empati dan memberikan dukungan positif terhadap karyawan yang berprestasi. Lalu yang terakhir, perilaku tidak etis di dunia kerja. Perilaku yang tidak etis di dunia kerja seperti pencurian, korupsi, penipuan, dan perilaku diskriminatif. Oleh karena itu, setiap individu yang berada di dunia kerja harus memperhatikan nilai etika dan prinsip-prinsip moral dalam mengambil keputusan dan bertindak dengan benar untuk mencapai tujuan secara bermoral. Pada bab 4, saya akan menjelaskan mengenai arah bisnis dan tujuan penerapan etika dalam aspek bisnis, norma, dan hukum. Histori bisnis dan perubahan. Yang pertama yaitu histori bisnis dan perubahan etika bisnis. Sejarah bisnis mengacu pada perjalanan histori yang telah dilalui oleh bisnis dalam mengembangkan norma dan nilai etika yang sering berkembangnya zaman dengan terjadinya banyak perubahan yang ada pada etika bisnis. Yang kedua yaitu misi etika, yang dimana merupakan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dalam menjalankan bisnis secara moral. Misi etika memberikan fokus pada nilai-nilai moral yang penting bagi bisnis untuk dilakukan dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Lalu yang ketiga, teori normatif, meta, dan deskriptif. Teori normatif adalah sekelompok teori yang didasarkan pada moralitas dan yang mana seharusnya dilakukan terlebih dahulu. Contohnya yaitu digunakan ketika menentukan bagaimana perusahaan harus berperilaku dalam menjalankan bisnis mereka. Teori meta membahas penyelidikan terhadap asal mula sudut pandang etika dengan menggunakan argumen atau alasan tentang moralitas dan apa yang seharusnya dilakukan. Dan teori deskriptif biasanya melibatkan deskriptif kondisi aktual suatu sistem etika dalam dunia bisnis dan bagaimana perilaku bisnis tercermin dalam praktek etika organisasi. Pada bab 5, saya akan menjelaskan mengenai etika dalam bisnis internasional. Yang pertama, bisnis internasional. Dalam etika bisnis, bisnis internasional adalah seperangkat nilai dan prinsip moral yang melandasi keputusan dan tindakan bisnis yang diambil oleh perusahaan dalam konteks pasar global, dengan memiliki tujuan untuk menghargai hak asasi manusia, mencegah manajemen resiko, mempromosikan persaingan yang sehat, dan memperbaiki standar lingkungan serta lingkungan kerja. Contohnya yaitu penolakan terhadap korupsi. Lalu yang kedua ada whistleblowing. Whistleblowing dalam etika bisnis adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh perorangan untuk memberitahukan informasi tertentu kepada masyarakat atau pihak berwenang untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh perusahaan terkait. Biasanya seseorang yang melaporkan ini disebut dengan whistleblower. Dan pada bab 6 saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber dan nilai-nilai yang dalam perilaku etika. Yang pertama yaitu agama. Agama adalah sumber nilai etika dalam bisnis yang sangat penting bagi banyak orang di seluruh dunia. Agama memberikan pedoman moral dan etika yang memandu perilaku bisnis dan hubungan dengan karyawan, konsumen, dan masyarakat umum. Yang kedua yaitu filosofi. Filosofi memberikan nilai etika dalam bisnis dengan mengeksplorasi makna keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Filosofi juga memandu bagaimana cara etika bisnis dapat membantu dalam mencapai tujuan sosial dan lingkungan secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu budaya. Budaya merupakan sebuah warisan dari satu generasi ke generasi lain, yang dimana nilai-nilai atau aturan yang telah ada sebelumnya menjadi acuan dan dilestarikan sesuai dengan ajaran-ajaran pendahuluannya dan kemudian akan menjadi sebuah standar dalam berperilaku sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu hukum. Hukum adalah sumber nilai etika yang dapat membantu melindungi hak dan kewajiban pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hukum juga dapat memberikan sanksi bagi perusahaan yang melanggar etika bisnis dan peraturan untuk melindungi konsumen dan lingkungan. Baik, sekian materi dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.